Halo, saya Awi Suryadi, sutradara film Kisah Tanah Jawa. Selamat datang di MD Interview. Iya, setelah KKN di Desa Penari, saya ngerasa kalau horor lagi ceritanya harus yang nggak biasa gitu ya. Jadi waktu saya ditawarin beberapa IP oleh MD, salah satu yang, ada 2 IP yang lumayan saya tertarik. Tapi akhirnya saya memutuskan Kisah Tanah Jawa lebih fresh gitu di saya, dan untuk saya yang udah begitu banyak baca materi-materi horor, kayaknya Kisah Tanah Jawa ini memberi saya bahan baru untuk ngasih sebuah visual di dalam bentuk film. Treatment khusus sih mungkin lighting sih, mungkin kayak treatment lighting kali ini kita kayak lebih kita pikirin gitu secara warna, karena pengennya dari judul aja kan udah ada kata Jawa kan, jadi kita pengennya film horor pada umumnya kan biasanya mungkin warnanya muted gitu kan, begitu gelap. Kalau ini tuh kita menampilkan warna-warna yang hangat, warna kuning, warna merah, itu sih yang beda. Karakter Pocong Gundul atau Walis di novelnya kan memang backstory-nya cukup detail gitu kan, banyak bahan yang bisa diangkat. Terus saya ngerasa dia sebagai manusia gitu, pengalaman hidupnya yang begitu berat, begitu kelam, begitu gelap, udah gitu akhirnya dia juga sebelum meninggalnya berprofesi sebagai dukun hitam gitu kan. Tentu aja kalau dia sebagai manusia aja udah seserem itu, gimana kalau dia jadi hantu kan, balik lagi sebagai pocong. Jadi menurut saya lagi-lagi sejak KKN saya ngerasa perlu, kalau saya balik ngerjain horor lagi, saya perlu sebuah karakter hantu yang belum pernah dieksplor lah di film-film horor lain gitu. Nah, ya si karakter Pocong Gundul ini kan kita belum pernah ketemu ya di film lain. Ceritanya sih, seperti yang tadi saya bilang, ini si karakter Walis sebagai Pocong Gundul nih nggak pernah saya temukan aja kalau baca-baca cerita horor lainnya. Kesulitan standar sih, karena lagi syuting akhir tahun bulan November, jadi kesulitan paling besar selalu cuaca. Kita tiap hari kena hujan kan. Oh iya, waktu syuting karena kita ada sebuah adegan di mana para pengikut Walis harus mengucapkan sebuah mantra yang karena mantranya kita maunya otentik, jadi mantra ini ternyata yang memang beneran mantra yang sudah di cross check oleh orang pinter. Nah, tapi kalau disebutkan dengan hati dengan hati dan niat bisa jadi mengundang entitas lah gitu. Nah, jadi kebetulan waktu kita syuting adegan itu sempat berkendala, ada salah satu pengikut Walis yang kemasukan. Iya, sebelum syuting karena ya Om Hao berdomisili di Jogja, saya di Jakarta, kita selalu punya diskusi yang cukup intens, tapi sekedar lewat WhatsApp group. Lalu kalau saya ada pertanyaan lagi develop naskah, saya langsung japri Om Hao, dan Om Hao untungnya juga sangat responsif ya. Jadi fact check tuh bisa saya lakukan dengan cepat lah gitu. Jadi enak banget sih TikToknya, narasumber saya available banget gitu. Jadi saya nggak pernah merasa kalau ada keraguan, nggak yakin, saya tinggal cek dengan Om Hao juga langsung bisa ngejelasin dengan enak, dengan bahasa yang saya ngerti. Jadi developer naskahnya sih termasuk mulus ya, meskipun waktunya panjang, tapi begitu kita udah lock naskah ya kita sangat pede gitu. Iya, ini pertama kalinya saya bekerja sama dengan Deva. Seperti dugaan saya sih, saya ngerasa kan selalu saya kalau udah mantau karirnya Deva, saya ngerasa dia aktor yang smart gitu kan, aktor yang kritis, bisa kan every director's dream itu untuk bekerja sama dengan aktor yang bisa membawa penafsirannya sendiri, terus menawarkan sesuatu yang lebih
dari sekedar apa yang what's on page gitu kan. Jadi dia bisa nawarin ini kenapa begini ya, kenapa nggak begini aja ya, yang ini kayaknya nggak begini deh gitu. Nah itu yang saya suka tuh, tipe aktor yang saya suka. Dan Deva tuh orangnya begitu banget, dia bisa mikirin. Jadi kayak sama-sama ngerjain PR banget lah gitu istilahnya gitu, ngejaga logika cerita, terus ya bisa ngasih challenge gitu. Jadi semua hole yang kita might have dan nggak kepikir sebelumnya bisa Toto Deva bisa bring up dan kita bisa tutup bareng. Ini kan untuk pertama kalinya kita memperkenalkan Om Hao sebagai Om Hao di dunia film gitu kan. Jadi ya hopefully sih dengan dimulainya melalui film Pocong Gundul, karakter Om Hao di film gitu bisa menjadi sebuah kelanjutan lah. Jadi kayak punya universe sendiri lah, di mana Om Hao ini bisa bukan cuma satu judul film Kisah Tanah Jawa aja, jadi dia bisa muncul di judul-judul lainnya. Oke, itu dia interview saya bersama MD Interview. Jangan lupa saksikan film Kisah Tanah Jawa di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Sebuah perjanjian dengan jin Anaspati yang akan membuatnya hidup selamanya sebagai Pocong Gundul. Sebenarnya ibu tidak setuju Hao melakukan retrokognisi.